Selamat sore semuanya. Duh, Kak Lucy sudah rindu sekali ingin beribadah kembali bersama kalian. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat, semuanya kuat, tetap dalam lindungan Tuhan. Ayo sama-sama kita akan mulai ibadah sore hari ini. Kak Lucy undang semuanya bangkit berdiri ya, walaupun kalian di rumah, tapi Kak Lucy undang, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji, berikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk sama-sama siapkan hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ayo sama-sama kita mau berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang Tuhan beri lagi buat kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh lagi beribadah walaupun hanya lewat online.
Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau bersorak hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tetap semangat ya, walaupun kalian di rumah ibadahnya, tapi harus tetap semangat, tetap taat sama Tuhan. Yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya. Yuk tepuk tangan. Hombilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hombilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hombilah hompimpa, Yesus idolaku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Hombilah, hombilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hombilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hombilah hompimpa, Yesus idolaku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia kalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hombilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hombilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hombilah hompimpa, Yesus idolaku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Dari maut Dia kalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hombilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hombilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hombilah hompimpa, Yesus idolaku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Sekali lagi, Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Ya, hanya Tuhan jagoan hidup kita. Hanya Tuhan idola kita, pujaan kita, jagoan kita. Nah, adik-adik di rumah boleh duduk. Ya, hari ini lalu sih mau bercerita. Kalian mau dengar enggak? Pasti mau ya. Yuk, sama-sama kita buka telinga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, lalu sih punya cerita. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya tiba di seberang danau di daerah Gerasa. Daerah mana teman-teman? Di daerah Gerasa. Nah, di situ ada satu orang yang
dirasuk oleh roh jahat. Nah, itu orangnya. Nah, orang ini dia dirasuk oleh roh jahat. Kalian lihat ya, di tangannya, di kakinya ada rantai. Nah, orang yang dirasuk roh jahat ini, waduh, mukanya garang, kelihatan jahat. Wah, dia teriak-teriak. Orang-orang di sekitarnya cuman bisa untuk mengikat, dirantai tangannya, kakinya dibelenggu. Tapi kalian tahu, dengan kuat diputuskannya rantainya, belenggunya dimusnahkan. Oh, sangat kuat sekali. Putus, dipasang lagi rantainya, pasang lagi belenggunya, dia dengan kuat dilepaskan semuanya. Nah, sampai orang-orang di sekitarnya merasa takut. Semuanya tidak ada yang bisa menjinakkan orang yang dirasuk roh jahat ini. Lalu orang ini dibawa di suatu daerah, di tempat pekuburan. Nah itu lihat, di atas bukit, di tempat pekuburan. Sana sepi. Nah, orang Gerasa ini yang dirasuk oleh roh jahat, wah dia seneng, dia bisa berkeliaran, dia bisa lari ke sana, dia bisa lari ke sini. Wah, siang malam dia bebas, dia bisa teriak-teriak. Dia teriak-teriak, dia lari sana, lari sini. Bahkan kalian tahu, tubuhnya sendiri ini loh disakiti, dipukuli tubuhnya dengan batu. Lihat, sampai tubuhnya penuh dengan darah. Nah, tubuhnya penuh dengan darah. Siapa yang pernah di sini ketemu orang yang dirasuk oleh roh jahat? Kalau sih nggak pernah sih. Cuma kalau ketemu orang gila pernah. Nah, lihat, orang ini nggak pakai baju. Jadi badannya itu dipukuli sendiri sama batu. Tuh sampai penuh dengan darah badannya. Dia teriak sana, teriak sini, lari sana, lari sini. Nah, lalu tiba-tiba dia melihat Yesus turun dari perahu bersama murid-muridnya. Langsung cepat. Orang ini langsung mendatangi Tuhan. Dan dia langsung berlutut, dia bersujud di kaki Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Lalu orang ini tanya, apa urusanmu dengan aku? Dia teriak dengan keras, apa urusanmu dengan aku? Hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dia bilang gitu, demi nama Allah jangan siksa aku. Loh, iblisnya itu tak tahu kalau itu Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, kalian tahu sebelumnya Tuhan juga sudah mengusir roh jahat yang ada dalam tubuh orang ini. Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Sebelumnya sama Tuhan sudah diusir. Nah, lalu Yesus tanya kepada orang ini, siapa namamu? Dia bilang, siapa namamu? Orang ini menjawab, aku adalah Legion. Karena kami banyak. Oh, berarti di dalam tubuh itu iblisnya banyak, namanya Legion, yang artinya banyak. Dia bilang, nah iblis-iblis yang ada dalam tubuh orang Gerasa ini sangat takut. Dia takut sama Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang besar. Nah, lalu orang ini berkata kepada Tuhan, kalian tahu di lereng bukit itu juga terdapat babi-babi yang sedang mencari makan. Oh, banyak babi. Dia bilang, banyak sekali babi-babi yang sedang mencari makan. Dengan tenang mereka cari makan. Lalu roh jahat itu bilang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan kalau boleh pindahkan aku ke dalam babi-babi itu. Dia bilang, pindahkan aku ke dalam babi-babi itu. Lalu Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka, dikabulkan. Dan akhirnya iblis-iblis yang ada di dalam tubuh orang Gerasa itu keluar semua, pindah ke dalam babi-babi yang tadi sedang cari makan. Babi-babi yang jumlahnya sangat banyak. Nah, kalian tahu babi-babi itu waktu dia sedang makan, kan tenang-tenang sedang makan gitu. Tiba-tiba waktu iblis itu semua keluar dari tubuh orang Gerasa ini, wah babinya jadi ganas semua, jadi liar semua. Lah mereka semua berlari, mereka akhirnya berlari dan terjun di tepi jurang dan masuk ke dalam danau. Nah, semuanya masuk ke dalam danau dan mereka semua mati tenggelam.
Bayangkan begitu banyak babi. Nah, semuanya masuk dalam danau dan mati. Nah, babinya ada 2.000 babi. Nah, iblis itu semua sudah masuk, pindah ke dalam babi, dan babi itu masuk. Nah, kalian tahu, teman-teman, kan babi-babi tadi tuh enggak sendirian, maksudnya ada yang jaga kan, ada penjaganya. Dan mereka tadi sudah tenang-tenang, pas makan, mereka lagi makan tenang, tiba-tiba jadi liar, jadi ganas apa semuanya lari, semuanya masuk ke dalam jurang, ke tepi jurang, masuk ke dalam danau dan akhirnya mati. Dan penjaga itu cuman melongo lihat, loh, kok kayak gini? Wah, semua kok masuk ke dalam danau, semuanya mati. Nah, penjaga ini jadi takut. Akhirnya dia cepat. Dia pergi, dia pulang, dia pergi ke kampung, dia pergi ke kota. Dia menceritakan kepada banyak orang bahwa ada kejadian yang aneh. Nah, akhirnya semua orang-orang berbondong-bondong mereka datang semua. Kepingin tahu apa sih yang terjadi di sana. Mereka semua datang, mereka kepingin tahu. Dan akhirnya orang-orang yang datang itu semuanya kaget. Lihat loh, sampai hampir-hampir tidak mengenali orang yang tadi yang dirasuk roh jahat. Orang ini sudah berpakaian dengan rapi, mukanya sudah kelihatan gembira, sudah lebih tenang. Sebelumnya kan gak pakai baju, badannya penuh dengan darah, kelihatan jahat, garang kayak gitu, teriak-teriak. Nah, orang-orang sampai kaget, semua orang melihat, loh, sudah sembuh. Karena tahu bahwa orang Gerasa ini sudah dibebaskan, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sudah dilepaskan dari iblis-iblis itu, sudah keluar dalam tubuhnya. Nah, lalu orang-orang yang melihat itu hampir-hampir gak mengenalinya. Loh, masa orang itu? Dia bilang. Nah, lalu orang-orang yang di Gerasa itu mereka takut dengan kejadian yang dialami oleh orang yang dirasuk roh jahat itu. Dia takut, wah, kita yang punya babi juga merasa takut. Wah, kita sudah rugi besar ini. Babi-babinya mati semua. Mereka penduduk di Gerasa, mereka juga takut. Karena mereka juga belum mengenal Tuhan. Mereka baru pertama kali melihat mujizat yang dilakukan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya disuruh sama penduduk-penduduk orang Gerasa itu untuk meninggalkan daerahnya. Tuhan Yesus disuruh pergi, disuruh meninggalkan daerah situ. Nah, karena mereka semua takut, nanti ada hal lagi yang terjadi. Nah, lalu orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan ini, yang sudah dibebaskan dari Tuhan, dia mau mengikuti Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku mau ikut aja dengan Engkau, aku mau ikut. Tetapi Tuhan bilang apa dengan orang ini? Jangan, kamu pulanglah, kembalilah kepada keluargamu, dan kamu menceritakan hal yang ajaib yang sudah kamu alami. Dan juga kamu harus menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kamu. Kamu kembali aja, kamu jangan ikut aku. Dia bilang, Tuhan bilang begitu. Dan akhirnya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya kembali naik perahu dan melanjutkan menginjil. Nah, di sini Kak Lucy mau cerita bahwa satu jiwa itu lebih berharga dari 2.000 babi. Nah, kalian tahu Tuhan itu lebih mengasihi kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia memiliki kuasa yang mutlak. Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena hidup kita, hidup Kak Lucy, hidup kalian semua, orang tua kalian, semua saudara kalian, hidup kita semua ini berharga di mata Tuhan. Karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Nah, Kak Lucy tahu kalian masih belajar di rumah. Terus kalian yang masih kecil-kecil juga belum boleh datang ke gereja untuk ibadah. Tapi Kak Lucy cuma mau bilang, kalian harus tetap taat. Kalian harus tetap rajin. Walaupun kalian cuma belajar di rumah, lewat Zoom. Kalian ibadah pun juga mungkin lewat online, kalian lihat di YouTube. Tapi kita juga mau tetap setia, belajar sama-sama.
Kalian tetap melakukan tugas kalian, belajar ya belajar. Kalian berdoa, rajin berdoa, baca Alkitab. Mungkin saat kalian belajar, kalian mungkin dengar-dengar suara, wes tak usah belajar, main game aja. Mungkin sering kalian dengar itu. Kalian bisa berdoa, kalian tolak dalam nama Yesus. Enggak, aku harus belajar. Nanti kalau waktunya kamu mau baca Alkitab, ngantuk, males. Waktunya kalian mau berdoa, males. Tapi kalian mesti tolak. Kalian mesti bangkit, kalian usir. Tak usir, dalam nama Yesus ngantuk, males, tak usir. Nah, saat iblis-iblis mau menggoda kalian, tapi kalian harus tetap semangat. Kalian harus tetap taat kepada Tuhan. Kalian tahu bahwa kita semua ini berharga di mata Tuhan. Nah, ayo sama-sama bangkit berdiri lagi. Ayo, berdiri lagi, kita mau memuji Tuhan ya. Yuk, tepuk tangan semuanya. Walaupun kalian di rumah, semangat. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hanya dalam nama Yesus kita dapat mengalahkan semuanya. Nah, yuk sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Tetap semangat ya. Ya, tepuk tangan dulu. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya,
berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Iya, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, kalian mesti ingat, saat iblis menggoda kamu, saat iblis merayu kamu harus tolak dalam nama Yesus. Dan kita harus berani tampil beda. Karena kita berharga di mata Tuhan. Ya, yuk sama-sama Kak Lucy mau aja kalian baca ayat hafalan. Ya, boleh ditampilkan, nanti kita baca sama-sama ya. Kalian bisa baca sama-sama. Yuk kita mau baca ayat hafalan kita. Ya, nah itu kalian bisa baca sama-sama ya. Kita bacanya mulai dari untuk ya, yang B. Yuk sama-sama ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8b. 1 Yohanes 3 ayat 8b. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 3 ayat 8b. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, firman Tuhan sudah sekian. Kita mau siapkan hati kita mau mengakhiri ibadah. Kita sama-sama lagi memuji Tuhan. Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami berharga di mata Tuhan. Bahkan kami percaya kami tenang bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ajar kami semua supaya kami tetap punya iman dalam Engkau, supaya kami tetap rajin, tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan sudah beri untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan mengakhiri ibadah sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai ketemu Jumat depan.